Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil dari kelas B, ingin mempresentasikan tentang naluri dan kebutuhan hidup. Makhluk hidup terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama, manusia. Manusia memiliki akal, naluri, dan bertahan hidup. Kedua, hewan. Hewan mempunyai naluri dan kebutuhan hidup. Ketiga, tumbuhan. Tumbuhan hanya bertahan hidup. Apa itu naluri? Naluri atau insting adalah suatu pola perilaku dan tanggapan terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tetapi sudah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun. Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta berupa potensi keistimewaan kehidupan. Potensi kehidupan dalam hal ini adalah naluri dan kebutuhan hidup. Ciri-ciri naluri: apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan kematian, melainkan hanya kegelisahan saja. Naluri muncul karena ada rangsangan dari luar. Macam-macam naluri. Yang pertama, naluri beragama. Kedua, naluri seksual. Ketiga, naluri kebutuhan hidup. Yang pertama, naluri beragama. Naluri beragama atau yang lebih dikenal dengan istilah naluri mensucikan diri. Naluri beragama ini suatu yang fitrah di dalam diri setiap manusia. Namun, perwujudan untuk memenuhi naluri ini setiap manusia kemungkinan berbeda. Naluri beragama bisa dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, seseorang yang beragama Kristen menyembah Yesus. Kedua, naluri seksual. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual adalah naluri dasar karena manusia dirancang untuk berkembang biak dan prokreasi terjadi melalui hubungan seksual. Naluri seksual manusia akan bangkit karena dua hal, yaitu fakta yang terindra dan pikiran-pikiran yang mendorong membayangkannya dalam benak. Jika salah satu dari dua hal tersebut tidak ada, naluri seksual tidak akan bergejolak. Jika bergejolak, maka naluri seksual akan menuntut pemuasan. Yang ketiga, naluri kebutuhan hidup. Naluri bertahan hidup merupakan fenomena alami yang terjadi pada semua manusia. Pada dasarnya, ini dalam istilah sederhana, naluri manusia dan hewan untuk melakukan suatu dalam situasi apapun, terutama dalam situasi berbahaya, yang akan mencegah mereka dari kematian. Ini adalah perilaku atau serangkaian perilaku yang menjamin kelangsungan hidup suatu organisme. Kebutuhan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat asasi. Apabila kebutuhan asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan tubuh dan bahkan kematian atau hilangnya nyawa. Sebagai contoh, ketika manusia tidak makan ketika lapar atau tidak minum ketika haus, maka dia akan mati kalau terus-menerus tidak memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Kenapa? Karena hal itu akan menyebabkan kerusakan tubuh yang nantinya akan mengantarkan kepada kematian. Notesnya, benda mati tidak akan berubah kecuali ada hukum alam. Benda hidup, dia akan berubah dan akan mati. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguhnya hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.